بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita surah Bahiyah, kitab fikih karya Imam Syaukani. Dan ini adalah bagian akhir dari kitab tersebut, majelis terakhir insyaallah taala. Kita masih membahas tentang kitabul jihad. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa poin tentang masalah jihad, tentang pembagian harta ghanimah, bahwasanya harta ghanimah sudah ada pembagiannya secara pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pembagian warisan sudah ada pembagian yang pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza dan apabila raja'a kembali ma akhadahul kuffar minal muslimin, apa yang dirampas oleh orang-orang kafir dari harta umat Islam, kana limaliki, maka balik menjadi pemilik asal. Jadi maksudnya ketika kita berperang kemudian mendapatkan harta ghanimah, ternyata sebagian dari harta ghanimah ini salah satunya adalah harta milik orang muslim yang dirampas oleh orang kafir atau dicuri oleh orang kafir atau diambil oleh orang kafir. Nah, maka harta tersebut dikembalikan kepada pemilik asal, tidak termasuk harta ghanimah yang dibagi-bagi untuk para pasukan, tetapi dikembalikan kepada pemilik asalnya. Kemudian wa yahrumu dan haram al-intifa' mengambil manfaat bi syai'in minal ghanimah, sesuatu pun dari ghanimah, qabla al-qismah sebelum dibagi, illa ta'am kecuali makanan, wal alaf dan makanan untuk binatang. Jadi barang-barang ghanimah sebelum dibagi haram untuk dipakai. Misalnya ada motor kita pakai dulu padahal belum dibagi, tidak boleh. Ada mobil kita pakai dulu padahal belum dibagi, tidak boleh. Yang boleh hanya dua, satu ta'am makanan untuk manusia, dua alaf makanan untuk binatang. Karena zaman dulu kan kendaraannya adalah onta maupun kuda ya. Nah, maka kalau ada dari harta ghanimah itu berupa makanan, misalnya keju atau kismis atau kurma kalau bangsa Arab, nah, maka boleh diambil makanan tersebut, dinikmati tanpa harus minta izin kepada imam terlebih dahulu. Tapi ada syaratnya, yaitu dia hanya boleh memakan, tidak boleh menyimpan. Perlu satu piring, silahkan makan satu piring. Satu piring belum kenyang, nambah lagi dua piring, silahkan. Tapi kalau kemudian nyimpan, digimbol, ya tidak boleh. Ya, disak, tidak boleh. Dia cukup memakan apa yang dia perlu, sisanya dikembalikan kepada harta ghanimah. Tapi di sini kita temukan ternyata barang-barang selain makanan, ternyata ada hadis yang mengizinkan juga, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir", siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, "fala yarkabanna dabbatan min fa'il muslimin", maka janganlah dia menunggangi kendaraan dari ghanimah, hatta idza a'jafaha raddaha fihi, lalu kalau sudah kurus baru dikembalikan. Berarti apa? Kalau tidak sampai seperti itu, maka diperbolehkan. Ini dhahir hadis tersebut. Sehingga kalau tidak punya tunggangan, nah, maka dia perlu tunggangan sebentar saja, tidak sampai membuat kurus tunggangan tadi, tidak ada masalah. Ini dhahirnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan.
Wa yahrumu dan haram al-ghulul. Ghulul itu mengambil dari harta ghanimah sebelum dibagi. Bedanya dengan tadi, kalau tadi hanya memanfaatkan. Memanfaatkan tidak boleh. Apalagi apa? Mengambil, kemudian memilikinya. Itu namanya ghulul. Nah, ghulul itu makna asalnya adalah tadi. Mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Tapi kemudian segala perbuatan korupsi itu juga termasuk disebut sebagai ghulul. Nah, maka hadis-hadis tentang ghulul berlaku juga untuk orang-orang yang melakukan korupsi di dunia ini. Kemudian wa min jumlatil ghanimah, termasuk dari ghanimah adalah al-usara, para tawanan perang. Maka ghanimah itu tidak hanya berupa benda ya, tetapi juga berupa nyawa, yaitu tawanan-tawanan perang yang menjadi budak-budak. Nah, maka itu adalah termasuk ghanimah. Kemudian wa yajuzu dan boleh al-qatlu untuk membunuh, atau akhdul fida mengambil tebusan, atau al-mannu membebaskan secara gratis. Maksudnya untuk budak yang ditangkap dari hasil peperangan, jadi para tawanan, itu kita boleh memilih salah satu dari tiga ini. Dibunuh boleh, ditebus yaitu dibebaskan, tetapi orang-orang kafir harus membayar dengan apa, sejumlah uang misalnya, itu boleh, atau dibebaskan secara gratisan juga boleh. Nah, kalau Imam Syafi'i menambahi nomor 4, yaitu al-istirqaq. Boleh juga dijadikan sebagai budak belian. Jadi dibagi-bagi, nah ini sebagai budak, sehingga nanti boleh kita jual kalau kita sudah memiliki budak tersebut. Salah satu dari 4 ini silakan manapun dilakukan, diperbolehkan terhadap bahwa budak-budak dari apa namanya, dari tawanan perang. Dalil-dalilnya ada dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan di sini sebagian dalilnya, tidak usah semuanya. Ya. Yaitu dalam surah Muhammad ayat 4. Allah mengatakan, hatta idza asfantumuhum, kalau kalian sudah membinasakan musuh, fashuddul watha, maka ikatlah dengan kencang para tawanan tadi. Fa imma mannan ba'du, maka setelah itu boleh manan. Manan itu dibebaskan secara gratis. Wa imma fidaan, atau dibebaskan tetapi dengan membayar tebusan. Hatta tad'al harbu awzaraha, sampai peperangan sudah tidak ada lagi, yaitu sampai turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena kalau sudah turun Nabi Isa, sudah tidak lagi ada peperangan, karena semua harus masuk Islam. Yang tidak masuk Islam dibunuh semuanya oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, begitu sudah pada Islam semuanya, sudah tidak ada perang lagi nanti. Baik, itu pembahasan ghanimah yang kemarin belum selesai, kita sudah baca. Kita lanjutkan bab baru. Faslun, pasal fil jasus, tentang mata-mata, wa ghairihi dan lain-lain. Wa yajuzu dan boleh istirqaqu al-arab, menjadikan tawanan Arab sebagai budak. Ada masalah. Meskipun ini masalah apa? Khilafiyah. Karena masalah khilafiyah, maka di sini saya kasih garis tanda bawah. Ya. Ada tanda garis bawah. Tapi yang dipilih oleh Imam Syaukani, boleh orang-orang Arab yang kafir, yang kemudian kalah dalam perang, kemudian mereka kita jadikan sebagai budak tawanan, dijadikan budak, tidak ada masalah. Yang kedua, waqatlul jasus, boleh membunuh mata-mata. Mata-mata itu definisinya apa? Orang kafir yang memata-matai umat Islam sehingga masuk ke negara Islam tanpa izin. Nah, mata-mata itu. Jadi dia pura-pura misalnya jadi apa? Seorang muslim kemudian masuk ke negara Islam jadi mata-mata. Padahal sebenarnya dia adalah orang kafir yang memata-matai kondisi kaum muslimin. Nah, kalau ketahuan dia sebagai mata-mata itu boleh dibunuh. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau pernah melihat seorang mata-mata lari setelah dia berhasil memata-matai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lari dengan ontanya, maka dikejar oleh sahabat Nabi bernama Salamah bin Aqwa. Padahal Salamah ini hanya mengejar dengan kaki saja, dengan lari tanpa onta. Padahal musuhnya tadi dengan onta. Nah, begitu sudah terbunuh si musuh tadi, Nabi bertanya, siapa yang membunuh? Maka orang-orang rame-rame mengatakan Salamah bin Aqwa. Maka beliau bersabda, lahu salabuhu ajma'. Kalau begitu, semua harta yang dibawa oleh mata-mata tadi menjadi milik Salamah. Kemudian, wa idza dan apabila aslama masuk Islam al-harbiyu, orang yang kafir harbi, kafir yang memusuhi, yang memerangi umat Islam. Qabla al-qudrah alaih, sebelum dia tertangkap, ahraza malahu, maka dia menjaga seluruh hartanya. Jadi maksudnya gini, kalau kita menyerang negara kafir, yang negara kafir ini memerangi kaum muslimin, tapi ternyata sebelum mereka dikuasai oleh umat Islam, ternyata mereka pilih masuk Islam. Karena mereka melihat, wah ini umat Islam banyak sekali, kita melawan tidak akan mampu. Sudahlah, kita masuk Islam saja, supaya mereka tidak jadi memerangi kita. Nah, begitu mereka masuk Islam, maka ahraza amwalan. Orang-orang kafir itu berarti menjaga harta mereka. Artinya harta mereka tidak boleh kita jadikan ghanimah, tidak boleh. Boleh dijadikan ghanimah apabila mereka nekat kafir. Diserang, mereka tidak mampu melawan. Tapi mereka nekat kafir. Nah, udah, itu hartanya harta ghanimah nanti. Istilahnya fai, ya. Tapi kalau mereka ketika diserang mereka kemudian malah masuk Islam sebelum dikuasai oleh umat Islam, jadi mereka langsung angkat tangan mengatakan kami masuk Islam saja, maka berarti harta-harta mereka kembali menjadi milik mereka masing-masing karena masuk Islamnya sebelum dikuasai oleh umat Islam. Tapi kalau masuk Islamnya setelah dikuasai, sama aja ya. Jadi diserang, mereka tidak bisa melawan, tetapi masih kafir. Nah, begitu mereka sudah dikuasai oleh umat Islam, yang laki-laki dan perempuan sudah pada ditawan semuanya. Kemudian setelah 1 hari atau 2 hari misalnya, baru mereka mengatakan kami pilih masuk Islam saja. Nah, itu tetap harta-harta mereka masih menjadi ghanimah umat Islam karena sudah terlanjur mereka dalam kondisi kafir ketika diserang tadi. Kemudian wa idza dan apabila aslama masuk Islam abdun li kafir, seorang budak miliknya orang kafir, maka budak tadi menjadi merdeka. Dia ada orang kafir punya budak. Budaknya ini lari menuju umat Islam untuk masuk Islam. Nah, budaknya menjadi merdeka sehingga tidak bisa dikembalikan kepada majikannya sudah merdeka. Jadi kondisi budak kafir masuk Islam itu menyebabkan apa? Dia merdeka. Itu kalau pemiliknya adalah orang kafir. Dan ini pernah dialami oleh sahabat Nabi bernama Abu Bakrah. Nabi menyerang kaum Taif. Kemudian Abu Bakrah ini bersama rekan-rekannya turun dari benteng-benteng yang Taif dengan Bakarah. Bakarah itu adalah kerean, sumur itu. Ya. Nah, dia turun dari benteng orang-orang kafir, kemudian menjumpai Nabi mengatakan kami pilih masuk Islam saja. Ya. Nah, maka diterima Islam mereka oleh Nabi dan mereka semuanya dianggap sebagai orang-orang merdeka. Nah, maka karena Abu Bakrah ini turunnya dengan Bakrah, dengan kerean, maka oleh Nabi dipanggil dengan nama Abu Bakrah, ya, bapaknya kerean. Kemudian wal ardul maghrumah, adapun tanah yang menjadi ghanimah amruha ilal imam, maka urusannya terserah kepada imam. Jadi ghanimah itu dibagi 2 macam, ya. Tanah dan non tanah. Kalau non tanah hukumnya sudah kita bahas kemarin, ya. 1/5-nya diambil oleh Baitul Mal, kemudian sisanya nanti untuk para pasukan perang. Tapi kalau
ghanimahnya berupa tanah, nah ini lain urusannya. Kalau ghanimahnya berupa tanah, maka terserah imam. Lah terus kalau terserah imam, apa yang harus dilakukan oleh imam? Beliau mengatakan, fayaf'alu, maka imam itu melakukan al-aslah, mana yang paling maslahat. Min dari tiga pilihan berikut ini. Pilihan pertama, ismatiha, dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi ini, dibagi-bagi untuk pasukan perang. Atau tarkiha mustarakatan bainal ghanimin, atau dibiarkan tetapi menjadi hak syarikat milik para orang-orang yang mendapatkan ghanimah tadi. Jadi tidak dibagi-bagi ya, tetapi apa? Dimiliki secara berserikat. Yang ketiga, au baina jami'il muslimin, atau dibiarkan dimiliki berserikat untuk seluruh kaum muslimin, baik yang perang maupun yang tidak perang. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam masa khilafah beliau. Beliau di masa khilafahnya banyak mengalami kemenangan-kemenangan dalam perang. Maka beliau mengatakan, ini kalau saya bagi-bagi terus untuk yang pasukan perang, ini nanti lama-lama umat Islam yang belakangan, yang lahir-lahir belakangan, nanti nggak akan dapat harta nanti. Udahlah, ini untuk kaum muslimin seluruhnya saja. Nah, maka dimasukkan dalam baitul mal, tidak dibagi-bagi untuk orang-orang yang ikut perang saja. Kemudian waman, dan orang yang amanahu ahadul muslimin, diberi keamanan oleh salah satu dari umat Islam, shara aminan, maka dia pun menjadi aman. Artinya satu orang kafir diberi keamanan oleh seorang muslim, maka dia adalah aman, tidak boleh diganggu oleh siapapun muslim yang lain. Misalnya ada orang Amerika yang memerangi umat Islam, masuk ke Indonesia, diberi keamanan oleh pemerintah Indonesia, ya, visa. Kalau keamanannya sekarang berupa visa, ya. Nah, maka dia berjalan-jalan di negara Indonesia ini tidak boleh kita ganggu. Tapi kalau dia masuk tanpa visa, nah barulah dia halal darahnya, dimanapun berada, ketemu bunuh saja nggak ada masalah, karena dia memerangi umat Islam. Kemudian war rasul, dan putusan itu kal mu'amman, seperti orang yang diberi keamanan. Artinya kalau ada orang kafir diutus untuk mengirim surat misalnya kepada negara Islam. Nah, maka utusan ini masuk negara Islam dalam rangka mengirim surat dari orang-orang kafir, mengirim surat dari raja kafir, maka tidak boleh diganggu. Rasulullah pernah menerima kiriman surat dari raja Persia atau yang lain itu ya. Nah, isinya itu mengejek sekali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah bersabda, kalaulah saya ini tidak membiarkan para utusan itu hidup, maka saya bunuh kalian ini. Tapi karena dalam sunnah Nabi, dalam ajaran Nabi, tidak boleh membunuh para utusan musuh begini, maka dibiarkan oleh Nabi pulang sampai ke rumahnya. Kemudian watajuzu, dan boleh muhadanatul kufar, mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, walau bisyartin, meskipun ada persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa ila ajalin, dan boleh masa damainya itu aktsaruhu asyru sinin, sampai maksimal 10 tahun. Jadi perdamaian gencatan senjata dengan orang kafir lebih dari 10 tahun tidak boleh. Meskipun di sini ada garis bawah menunjukkan apa? Ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membatasi maksimal 10 tahun, sebagian ulama tidak membatasi sampai berapa tahun pun. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, belum pernah Nabi itu mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir lebih dari 10 tahun. Karena itu ya paling bagusnya kita melakukan apa yang pernah dilakukan Nabi saja. Ya. Nabi pernah 10 tahun, itu maksimalnya. Ya sudah, kita batasi itu saja. Jangan ditambah-tambah. Nanti terlalu lama tidak perang menyebabkan apa? Umat Islam ini jadi terbiasa leha-leha, santai-santai, sehingga malah tidak terbiasa perang, akhirnya takut dengan peperangan.
Kemudian wa yajuzu dan boleh ta'bidul muhadana, perjanjian damai itu diabadikan tetapi bil jizyah, dengan membayar pajak. Jadi orang kafir tidak memerangi kita dan kita tidak memerangi mereka. Tetapi mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, berarti harus membayar pajak. Dan ini pajaknya sudah kita bahas. Setiap tahun mereka harus membayar per kepala laki-laki dewasa yang bisa bekerja, membayar 1 dinar atau seberapa sesuai dengan keputusan imam. Kemudian wa yumna'u, dan dihalangi al-musyrikun, orang-orang musyrik, wa ahlu zimmah, dan kafir zimmi, minas sukuni, untuk tinggal fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jadi jazirah Arab, semenanjung Arab, ini tempat khusus kaum muslimin. Orang-orang kafir tidak boleh tinggal di sana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, saya betul-betul akan mengusir orang-orang kafir dan juga ahli kitab dari jazirah Arab, sehingga tidak ada tersisa 2 agama di jazirah Arab. Khusus ini hukum untuk apa? Jazirah Arab. Untuk Indonesia silahkan aja, Muslim berdampingan dengan kafir, nggak ada masalah. Yang penting orang kafirnya tidak memerangi umat Islam. Tapi kalau di Jazirah Arab, no, ya tidak boleh. Itu tanah istimewa, tanah khusus yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Orang-orang kafir tinggal di sana. Dan ini masuk akal ya. Jazirah Arab itu di situ ada Ka'bah di sana. Nah, kalau orang kafir dibiarkan hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim, kalau mereka bisa menguasai umat Islam sebagaimana dalam kondisi sekarang, itu akan bisa berbahaya terhadap kondisi Ka'bah kita yang merupakan kiblat umat Islam. Mereka bisa berbuat makar dengan mudah untuk merobohkan atau mengganggu peribadatan umat Islam di Ka'bah tersebut. Nah, maka wajar sekali kalau untuk Jazirah Arab ini diberi hukum khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah selesai masalah ini, kita lanjutkan pasal baru, dan ini tampaknya pasal yang terakhir. Beliau mengatakan fasl fi ahkamil bughat, tentang hukum para pemberontak. Pemberontak itu definisinya adalah suatu kelompok yang kuat, yang bersenjata, yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan yang sah. Itu namanya pemberontak. Jadi gambarannya, kalau misalnya di NKRI ini, ya, maka di sana ada kelompok-kelompok yang mereka punya senjata dan mereka punya kekuatan, meskipun tinggalnya di lereng-lereng gunung misalnya, tapi mereka tidak mau tunduk kepada pemerintah Indonesia dan bahkan membunuh pasukan-pasukan dari negara Indonesia. Nah, maka itu termasuk sebagai bughat. Istilahnya adalah apa? Bughat. Maka kalau ada khilafah atau pemerintahan yang sah, khalifah atau amirul mukminin, kemudian ada kelompok yang bersenjata yang tidak mau tunduk, yang mereka punya kekuatan, itu disebut sebagai para pemberontak. Bagaimana sikap terhadap pemberontak? Beliau mengatakan wajib kita memerangi para pemberontak hatta yarji'u ilal haq, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Kebenaran maksudnya gimana? Yang tidak lagi memberontak. Karena kalau sudah ada pemerintahan yang sah, amirul mukminin, khalifah, imam a'zam, maka sudah tidak boleh lagi kita untuk melengsarkan beliau. Ya, kita taati perintah-perintah beliau, meskipun beliau zalim, tetapi kita tetap harus taat apabila diperintah perkara-perkara yang baik. Tapi karena pemberontak ini masih muslim, maka gimana hukumnya? Beliau katakan wala yuqtal, tidak boleh dibunuh asiruhum, tawanan-tawanan mereka. Jadi pemberontak ini diperangi. Setelah mereka kalah, kan ada yang tertawan. Nah, itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena memerangi pemberontak ini tujuannya bukan untuk membunuh mereka. Tujuannya hanya untuk melemahkan kekuatan mereka. Mereka kan punya kekuatan. Nah, kekuatannya dilemahkan supaya tidak ada kemampuan untuk memberontak lagi. Nah, maka kalau sudah terbukti kalah, terus banyak yang tertangkap jadi tawanan, ngapain dibunuh? Sudah tidak ada kekuatan lagi. Jadi tujuannya sudah selesai ya, yaitu apa? Melemahkan kekuatan mereka.
Kemudian wala yutba'u, tidak boleh dikejar mutbiruhum, yang sudah lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit ini berarti apa? Sudah tidak punya kekuatan. Ya sudah, biarkan aja lari. Dia akan balik kepada ibunya, akan balik kepada istrinya, akan kembali menjadi manusia biasa, tidak memberontak lagi. Wala yujazu ala jarihihim, tidak boleh dilanjutkan dibunuh oleh atas orang-orang yang sudah terluka di antara mereka. Jadi perang melawan pemberontak. Ada yang sudah jatuh kan, luka-luka. Nah itu diambil, dimasukkan ke mobil, kemudian dikirim ke rumah sakit, diobati di rumah sakit. Jangan malah dibunuh supaya segera masuk neraka. Tidak boleh. Ya. Setelah mereka sembuh, nah, nanti disadarkan, kamu jangan memberontak lagi. Kalau memberontak lagi, nanti nasibmu akan seperti teman-temanmu yang mati nanti. Ya. Wala tughnamu, dan tidak boleh dijadikan ghanimah amwaluhum, harta-harta mereka. Ya. Jadi betul-betul para pemberontak ini mereka masih muslim, dengan sebab pemberontaknya itu tidak sama sekali menjadi kafir, maka hukum-hukum orang kafir tidak berlaku. Ya. Orang kafir kan hartanya halal, kemudian nyawanya halal. Kalau kafirnya kafir yang memerangi umat Islam. Nah, di sini yang memerangi ternyata adalah orang-orang Muslim. Nah, maka hartanya tidak bisa dijadikan sebagai harta ghanimah. Kasusnya, contohnya misalnya peperangan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW jelas yang dalam kelompok salah itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, seandainya kelompok Sayyidina Muawiyah ini kalah, maka tidak boleh diperlakukan tadi ya, dibunuhi, kemudian diambil hartanya sebagai ghanimah. Tidak boleh. Mereka masih kaum muslim. Nah, masalah jihad sudah selesai. Ternyata beliau menambah di sini masalah yang lain, yaitu faslun fi huquqir ra'i wa ra'iyah, tentang hak-hak pemimpin dan rakyat. Jadi presiden itu ada haknya, rakyat juga ada haknya. Amirul Mukminin ada haknya, kemudian rakyat juga ada haknya. Beliau mengatakan wa ta'atul a'immah, mentaati para pemimpin hukumnya adalah wajib. Illa fi maksiatillah, kecuali dalam rangka maksiat. Ada wabah penyakit, disuruh berobat. Nah, kan perintah yang bagus ini ya, berobat. Kecuali kalau dikasih obat yang haram, nah, maka jangan dipakai. Obat haram itu sesuatu yang maksiat. Wala yajuzul khuruju alaihim, tidak boleh keluar untuk menyerang mereka atau melengsarkan mereka. Maqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Walam yuzhiru kufran bawahan, dan mereka tidak menampakkan kekafiran yang jelas. Kekafiran yang jelas misalnya bagaimana? Ya, sujud kepada berhala misalnya. Jadi ini pemerintahnya mengunjungi Bali. Nah, di Bali kan banyak arca-arca itu. Nah, dia di Bali malah sujud kepada berhala. Nah, berarti apa? Kafir yang jelas itu. Nah, kalau sudah begitu, boleh dilengsarkan pemerintah tersebut. Kemudian wajib, dan wajib as-sabru ala jawrihim, sabar menghadapi kezaliman mereka. Karena memang rata-rata penguasa begitu, zalim. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara non-Arab, tapi di negara Arab sama juga. Tidak hanya masa sekarang, tapi masa-masa ulama dulu sama juga. Imam Malik pernah dizalimi penguasa, Imam Sa'id bin Musayyab dizalimi penguasa, bahkan banyak ulama mati di penjara. Yang penjara siapa ya? Penguasa. Abu Hanifah mati di penjara, Ibnu Taimiyah mati di penjara. Nah, harus sabar. Kemudian wabatul nasihah lahum, wajib memberikan nasihat kepada para penguasa tersebut. Banyak penguasa yang tidak paham agama kan, nah dinasihati supaya paham agama. Kalau tidak bisa menasihati secara langsung karena susah ketemu dengan mereka, bisa dengan surat. Wa alaihim, dan wajib atas para penguasa adzabbu 'anil muslimin, untuk melindungi umat Islam. Jadi tidak boleh umat Islam dibiarkan diserang oleh musuh dari negara lain. Tidak boleh. Ini kewajiban dari pemerintah. Pemerintah ini punya pasukan-pasukan untuk menjaga keamanan negaranya. Harus dididik pasukannya bagaimana menjaga keamanan negara. Ya. Jangan malah pasukan membantu
orang-orang yang akan memberontak terhadap negara. Kemudian wakafu yadil zalim, wajib juga pemerintah untuk menahan tangannya orang zalim. Jadi di antara rakyat ini ada yang zalim, ada yang terzalimi. Nah, yang zalim jangan dibiarkan. Orang-orang yang punya kekayaan atau punya kekuatan, ya biasanya zalim kepada yang lemah. Karena ketika berseteru dengan mereka, nah maka yang zalim harus ditangkap, tangannya ditangkap supaya mereka berhenti dari kezalimannya. Kemudian wahifdzu zuhurihim, wajib menjaga thaghr. Thaghr itu tempat perbatasan antara musuh dengan negara Islam. Karena tempat-tempat perbatasan ini tempat-tempat yang berbahaya. Kalau tidak dijaga, nanti akan bisa dimasuki oleh musuh tanpa sepengetahuan kaum muslimin. Nah, yang wajib menjaga ini siapa? Ya, penguasa. Maka dari laut misalnya ya, harus dijaga lautnya negara Indonesia ini. Jangan sampai dibiarkan dimasuki oleh musuh sehingga mereka bisa merobohkan negara kita tanpa sepengetahuan dari penghuninya. Kemudian watadbiruhum, wajib penguasa untuk mengatur rakyat bisyar'i dengan syariat Islam. Nah, ini yang tidak ada di Indonesia. Di Indonesia mana ada mengatur rakyat dengan syariat Islam? Mana ada? Nggak ada. Maka nomor 4 ini adalah kewajiban yang paling inti untuk negara Indonesia ini apabila ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatur dalam hal apa? Fil abdan, dalam masalah badannya, wal adyan, masalah agamanya, wal amwal, masalah hartanya. Sehingga pemerintah tidak boleh mengizinkan adanya bank-bank riba, bank-bank konvensional, nggak boleh. Demikian juga badannya, kalau umat Islam, wanita-wanita muslimah harus berjilbab, dibikin aturan. Yang bikin aturan siapa ya? Pemerintah. Kalau para ulama atau para ustadz hanya bisa menyampaikan hukum saja. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram. Kalau membuat aturan yang baku, yang kemudian menghukum bagi yang tidak melakukannya, bagi yang melanggarnya, itu pemerintah yang mampu melakukan. Kalau kita para ustadz ini yang memberikan hukuman terhadap pelanggaran syariat seperti itu, nanti rusak nanti negara ini. Karena masing-masing orang menerapkan sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dia. Dan nanti yang diterapkan kalau tidak mau, dia akan marah menyebabkan pertikaian di antara manusia. Yang kelima, wa tafriqu amwalillah fi masarifiha, membagi-bagi atau mempergunakan hartanya Allah pada tempat-tempat yang semestinya. Misalnya harta zakat, itu kan hartanya Allah. Nah, itu dibagi-bagi pada tempat yang semestinya, tidak dikorupsi seperti yang ada pada masa sekarang ini. Rata-rata harta yang milik umum malah dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, wa'adamul isti'thar bima fawqal kifayah bil ma'ruf. Tidak boleh dia menguasai hartanya Allah tersebut dengan melebihi dari kecukupan yang dia butuhkan. Jadi pemerintah boleh mengambil dari harta baitul mal, tapi sesuai dengan keperluan dia. Dia perlu untuk menghidupi 5 anaknya, 4 istrinya, ya sesuai dengan kebutuhan yang normal, ya. Normalnya orang makan satu hari berapa kali, 3 kali, ya sudah, itu saja. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Maka pemerintah ini tidak bisa lebih kaya daripada rakyatnya, nggak bisa, ya. Karena apa? Haknya sama antara dia dengan rakyat, haknya sama. Hanya saja rakyat ini, pemerintah ini boleh untuk mengambil dari baitul mal sesuai dengan keperluan atau kebutuhan yang merupakan kebutuhan dia. Tapi kalau memperkaya diri dari baitul mal tidak boleh. Yang ketujuh, wal mubalaghah, pemerintah harus sungguh-sungguh fi islahis sirah, untuk memperbaiki sirah, yaitu sejarah hidupnya, wasarirah, demikian juga kondisi batin dia atau kondisi yang tidak tampak di hadapan manusia. Jadi dia harus baik secara zahir maupun secara batinnya. Tidak boleh baik hanya di luar saja, kemudian ketika sudah di rumahnya mabuk-mabuk, suka minum minuman keras, atau dia menyimpan para wanita-wanita yang dia berzina dengannya, tidak diketahui oleh rakyatnya.
Ini akan menghancurkan negara nantinya. Inilah apa yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Durrul Bahiyah. Sudah selesai apa yang kita bahas. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita membahas kitab ini, kitab Durrul Bahiyah. Dan dengan selesainya pembahasan kitab ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman terhadap agamanya dan juga memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita paham. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.